kedua itu ada jendela konsol. Dan jendela konsol ini yaitu sebagai tempat buat eksekusi perintah dari script R yang kita tulis. Jendela konsol ini kita juga bisa menulis script R. Bisa juga. Cuman bedanya di jendela konsol ini kita nggak bisa buat mengedit ulang script R yang kita jalankan. Iya. Kita aja di situ. Terus yang ketiga itu ada jendela dekat. Jendela ini maksudnya buat menampilkan story dari perintah dan data yang kita jalankan. Terus yang keempat itu ada jendela yang berisi file, plot, package, dan juga handle. Beneran banyak banget ya, tapi ya fungsinya juga banyak tuh. Nah, yang pertama itu ada file. Untuk file ini fungsinya buat menampilkan file dan juga directory yang ada di hosting kita. Terus yang kedua itu ada buat. Nah, buat ini fungsinya buat menampilkan visualisasi grafik di kita bisa kita. Terus yang ketiga itu ada menu package. Package ini berisi paket perintah install. Yang aku tahu, salah satu package yang aku tahu itu adalah GG4. Jadi GG4 itu membantu kita untuk menampilkan data yang kita punya, bisa bentuk Instagram, picture, ataupun diagram button. Nah, jadi kita ketika melihat di konsol ya, dan maksudnya melihat si terus ada gambarnya muncul di jendela yang keempat itu kan. Nah, package yang aku tahu itu adalah ini XLTech. Itu sangat membantu kita karena package ini terus membantu kita untuk membaca semua data yang menggunakan Excel. Jadi kita tinggal mengimport. Jadi kan aplikasi R Studio akan membacanya. Nah, betul banget tuh Okta. Belum ya, bikin bagusnya dan hemat. Sebelum kita masuk ke R Studio, pastiin kita udah menginstal paket RAM. Nah, paket RAM ini bisa kita install di aplikasi R. Jadi paket RAM ini berisi tentang package bahasa pemrograman untuk R. Oke, yang terakhir itu ada menu help. Nah, menu help ini fungsinya buat membantu kita untuk cari tahu tentang fungsi-fungsi R yang ada di R Studio. Oh gitu. Nah teman-teman, gimana? Sudah pada tahu kan barangkali secara apa itu aplikasi R Studio? Untuk aplikasi lebih lanjut secara real di dalam aplikasi R Studio, kita tuh bakal panggil sebentar lagi siapa tuh? Nah, kita bakal panggil Kak Vanes dan Saraya. Oke, kita panggil ini Vanes sama Raya. Sebelum kita ke Raya sama Vanes, aku bakal bacain dulu nih studi kasus yang mau kita olah datanya menggunakan R Studio. Jadi, ada seorang apoteker akan melakukan sebuah analisis statistik. Data yang diambil berasal dari perbandingan kadar hemoglobin atau HB pasien sebelum dan sesudah. Jadi ada data berpasangan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen zat besi. Seorang apoteker melakukan program pemantauan terapi di sebuah apotek terhadap 51 pasien yang mengalami gejala anemia ringan. Selama 2 minggu, pasien dianjurkan mengkonsumsi suplemen zat besi tablet Fe yang tersedia di apotek. Kemudian, apoteker mengukur kadar hemoglobin pasien sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen tersebut selama 14 hari. Dari hari ke-1 sampai hari ke-14, itu digunakan untuk menilai efektivitas suplemen. Jadi, akan ada data ditampilkan sebelah sini, yaitu ada 51 pasien berdasarkan data sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen zat besi. Jadi, untuk datanya akan dianalisis dan diolah oleh Vanes dan Raya. Halo semuanya, jadi kita akan mengolah data dari studi kasus yang sudah dibacakan oleh Okta. Sebelumnya kalian jangan lupa download RStudio di web yang ada di download. Apakah namanya? Website Posit. Simak penjelasan dari kita. Nah, ini dia cara menginstal RStudio di Windows. Pertama, kalian buka Google dan masukkan keyword download RStudio. Setelah itu, masuk ke web download RStudio dan tekan tulisan download RStudio. Selanjutnya, sebelum kalian mendownload RStudio, kalian harus menginstal aplikasi R terlebih dahulu dengan menekan tulisan download R. Kemudian tekan tulisan download R for Windows, kemudian tekan install R for the first, lalu tekan download R 4.5.0 for Windows. Setelah itu, buka tab baru dan masukkan keyword yang sama untuk mendownload RStudio. Selanjutnya, tekan tulisan download RStudio, kemudian tekan tulisan download RStudio desktop for Windows, dan tunggu hingga proses instalasi selesai.
Sekarang kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data selisih kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian suplemen zat besi berdistribusi normal atau tidak. Sebelum kita mulai, kita kenali dulu tampilan awal RStudio ya. Secara default ada 4 jendela utama, yaitu script editor, console, environment history, dan juga upload package, help, dan file di kanan bawah. Pada tutorial ini, kita akan menulis semua perintahnya di script editor. Dengan begitu, semua kode bisa disimpan dan dijalankan kembali kapan saja. Pertama, pastikan package yang kita butuhkan sudah terinstall semua ya. Kita akan menggunakan readxl untuk membaca data dari Excel dan ggplot2 untuk membuat visualisasi histogramnya. Setelah itu, kita akan panggil package-nya menggunakan fungsi library. Jadi, library readxl dan library ggplot2 lalu klik run. Selanjutnya, kita import data dari file Excel. Klik import dataset, pilih from Excel, pilih browser. Kita menggunakan file kadar Hb sebelum dan sesudah. Kita tunggu sebentar. Pastiin data juga dalam bentuk numerik ya, agar tidak terjadi error. Selanjutnya, kita akan membaca data menggunakan data readxl dan sesuaikan dengan path file kalian ya. Klik run. Setelah itu, kita bisa ketikkan view data untuk melihat tampilan datanya. Klik run dan ini terlihat tampilan datanya. Perlu diingat bahwa penulisan sintaks itu harus benar supaya tidak terjadi error. Nah, ini data berpasangan, yaitu kadar Hb pada orang yang sama sebelum dan sesudah diberi suplemen, maka fokus analisisnya adalah perubahan yang terjadi pada individu tersebut. Itulah kenapa yang diuji normalitas adalah data selisih, bukan data sebelum dan sesudah secara terpisah. Jika kamu uji normalitas pada data sebelum dan sesudah secara terpisah, itu hanya berlaku untuk 2 sampel independen. Pada data berpasangan, hal itu akan menyesatkan kesimpulan, karena unit analisisnya adalah perubahan, bukan nilai mentah. Ketikkan sintaks sesuai yang tertera pada layar, lalu klik run. Setelah itu, lihat cuplikan data selisih dengan perintah hit data kadar Hb sebelum sesudah selisihnya. Ini terlihat ya teman-teman untuk selisih kadar Hb sebelum dan sesudahnya. Setelah selisih dihitung, kita jalankan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan fungsi ks-test. Uji ini membandingkan distribusi data kita dengan distribusi normal. Ketikkan sintaks sesuai yang tertera pada layar dan akan menunjukkan hasil p-value-nya yaitu sebesar 0,19204 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Artinya data selisih kadar Hb dianggap berdistribusi normal. Dengan demikian data ini memenuhi asumsi normalitas dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan uji parametrik seperti uji T berpasangan. Untuk melihat distribusinya secara visual, kita bisa gunakan histogram. Ketikkan sintaks seperti yang tertera pada layar untuk membuat histogram menggunakan package ggplot2. Kamu juga bisa mengubah warna histogram sesuai selera, misalnya biru, ungu, atau warna lainnya. Setelah itu, klik run dan histogram kita akan terlihat di sini. Histogram selisih dari kadar Hb sebelum dan sesudah. Demikian tutorial uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di RStudio. Pastikan data yang kamu gunakan sudah benar, ketik sintaksnya dengan hati-hati, dan selalu cek hasil interpretasi secara tepat ya teman-teman. Gampang banget kan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di RStudio. Nah, udah pada bisa kan menggunakan aplikasi RStudio? Nah, dalam uji Kolmogorov ini ada hal-hal yang diperhatikan, yaitu data yang digunakan atau sampel yang digunakan harus tinggi dari 50. Kalau data yang paling ada 50, bisa pakai sampel. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicoba. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll